Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dengan NIM C0C01925, mahasiswa akuntansi Diploma 3 Universitas Jambi. Seperti biasa di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan yang berjudul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang Investasi pada Entitas Anak dan Properti Investasi. Yang pertama, akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara yang akan mempengaruhi harga perolehan. Antara lain, 1. Perolehan aset tetap dengan pembelian tunai. 2. Perolehan aset tetap secara gabungan. 3. Perolehan aset tetap secara angsuran. 4. Perolehan aset tetap secara pertukaran. Dan yang terakhir, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Kemudian, akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Pada dasarnya, harta tetap tidak untuk dijual karena bukan sebagai barang dagangan, tetapi sebagai penunjang perusahaan untuk menjalankan usahanya, bisa digunakan untuk produksi, tempat usaha, sebagai peralatan kerja, dan lain sebagainya, selama umur ekonomis yang sudah ditentukan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan harta tetap untuk dijual karena beberapa hal diantaranya. Yang pertama, karena perusahaan membutuhkan tambahan dana sehingga perusahaan terpaksa menjual harga tetap untuk modal kerja atau membayar hutang. Yang kedua, karena perusahaan berganti teknologi, contohnya perusahaan mengganti kendaraan motor yang berjenis 2 tak ke jenis mesin 4 tak. Yang ketiga, karena perusahaan akan ditutup. Kemudian, akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Pertama, penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud. Yang pertama, diharapkan digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Yang kedua, dalam pengaturan penyusutan tersebut, persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi: yang pertama, harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. Yang kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian, akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Suatu aset tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Kemudian, akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari revaluasi aset adalah agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.